Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami akan mempresentasikan materi tentang karakteristik, peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi ilmu-ilmu sosial dalam kurikulum IPS di SD. Guna untuk memenuhi tugas mata kuliah IPS kelas tinggi dosen pengampu Bapak Ikhwan Firmansyah MPD. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Dina Kamilina, Musayana, dan Eko Krisno Mukti. Karakteristik pembelajaran IPS di SD kelas tinggi. Dalam proses pembelajaran di kelas tinggi, sekolah dasar atau SD dapat digunakan dan dilakukan berbagai strategi dan metode mengajar, yaitu yang pertama ceramah, tanya jawab, diskusi, simulasi dan bermain peran, pemecahan masalah, karya wisata, penugasan, proyek, observasi dan pengamatan studi kasus. Pembelajaran IPS siswa kelas tinggi di sekolah dasar atau SD, guru dapat membimbing siswa dengan menggunakan pembelajaran konstruktivisme, yaitu mencari, menemukan, menggolongkan, menyusun, melakukan, mengkaji, dan menyimpulkan sendiri atau berkelompok dari substansi apa yang sedang dipelajarinya. Pada proses pembelajaran IPS kelas tinggi di sekolah dasar atau SD, sesungguhnya menghadapkan siswa pada konsep dan generalisasi penerapannya, yaitu meliputi penyelesaian tugas-tugas, menggabungkan, menghubungkan, memisahkan, menyusun, mendesain, mengekspresikan, menderetkan, menafsirkan, memprediksi, menyimpulkan, dan mengumpulkan data. Dalam proses pembelajaran IPS, diupayakan agar siswa mampu melakukan pemecahan masalah melalui kerja saintifik, menghasilkan teknologi bermanfaat yang ramah lingkungan, serta melakukan kreativitas yang sesuai dengan tingkat perkembangannya. Contoh kegiatan belajar yang dapat dilakukan di dalam pembelajaran IPS kepada siswa kelas tinggi di sekolah dasar atau SD yaitu: yang pertama, mendeskripsikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan keluarga. Yang kedua, mendeskripsikan pertuturan atau silsilah dalam lingkungan keluarga. Yang ketiga, membandingkan kelompok-kelompok sosial yang ada di masyarakat. Yang keempat, melakukan diskusi kelompok tentang terjadinya jual beli. Yang kelima, menafsirkan peninggalan-peninggalan sejarah. Yang keenam, menyajikan hubungan antar sumber daya alam dengan kegiatan ekonomi masyarakat setempat. B. Peristiwa. Dalam ilmu pengetahuan sosial, secara sederhana, peristiwa atau kejadian merupakan hal-hal yang pernah terjadi. Peristiwa atau kejadian ada yang bersifat ilmiah seperti gunung meletus, banjir, tsunami. Peristiwa yang berkaitan dengan aktivitas manusia seperti pembangunan jembatan, pemilu. Peristiwa yang telah diuji kebenarannya itulah yang disebut fakta. Peristiwa ini dengan cara sederhana memberikan pertanyaan kepada anak didik, misalnya dengan memberikan pertanyaan kepada peserta didik. C. Fakta. Secara harfiah, kata fakta berarti suatu yang telah diketahui atau telah terjadi benar adanya. Bisa juga diartikan bahwa itu adalah suatu yang dipercaya atau apa yang benar dan merupakan kenyataan realitas yang real, benar dan juga merupakan kenyataan yang nyata. Fakta dapat menyebabkan lahirnya teori baru. Fakta juga dapat merupakan alasan untuk menolak teori baru. Fakta juga dapat mendorong untuk mempertajam rumusan teori yang telah ada. Contoh fakta, Jakarta merupakan ibu kota negara Republik Indonesia. D. Konsep. Konsep adalah suatu istilah pengungkapan abstrak yang digunakan untuk tujuan mengklarifikasi atau mengkategorikan suatu kelompok dari suatu benda, gagasan atau peristiwa. Membentuk konsep merupakan tugas intelektual dan itu tidak mudah. Namun demikian perlu disadari bahwa sesungguhnya anak telah belajar konsep sejak belum masuk sekolah. Sesuatu dengan tingkat perkembangan kemampuan berpikirnya
Di sekolah, mereka belajar konsep yang semakin abstrak sifatnya atau simbolis. Misalnya, mereka belajar tentang konsep keluarga. Di kelas tinggi mungkin menggunakan diagram yang lebih luas. Generalisasi, bahwa konsep menghubungkan fakta-fakta dan generalisasi menghubungkan beberapa konsep. Dengan hubungan itu terbentuklah pola hubungan yang mempunyai makna yang menggambarkan hasil pemikiran yang lebih tinggi. Beberapa kesimpulan tentang generalisasi jika diperbandingkan dengan konsep yaitu berikut ini. 1. Generalisasi adalah prinsip-prinsip atau rules atau aturan yang dinyatakan dalam kalimat, tidak di dalam kalimat yang sempurna. 2. Generalisasi memiliki dalil konsep, tidak. 3. Generalisasi adalah objek dan impersonal, sedangkan konsep subjektif dan personal atau berbeda antara seorang yang dan lainnya. 4. Generalisasi memiliki aplikasi universal, sedangkan konsep terbatas pada orang tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.